Makanya kan saya pengen Warung Steak and Shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang Warung Grove, punya Warung Steak and Shake juga nanti pengen IPO. Juga. Dan yang udah pasti Petren, Pak. Oh ya, Petren ya. Petren nih kita IPO ya. Kapan rencananya, Ustaz? Gus, buat yang merasa ketipu, kan rumah saya ada. Pesantren saya itu kebuka 24 jam. Ya main aja ke rumah ngomong baik-baik. Oh susah ditemuin, masa sih? Masa di TV ya ada mulu. Kalau soal tipu menipu mah kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Ente mengatasnamakan umat, tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gue bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh bayar mah. Alhamdulillah kemarin sore ada kabar bahwa gugatan saya terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan berkaitan dengan investasi batubara ya PN Bogor ya memenangkan berpihak kepada saya gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Iya. Jadi saya sangat bersyukur. Itu tidak terduga Pak. Tampaknya ada sesuatu yang jatuh itu semacam tas gitu ya, tas itu terus berantakan gitu. Ada yang warna kuning gitu. Ya Allah, ini kok kayak ingat saya ini kok kayak bukti nih, kayak bukti transferan setor saya waktu itu ke BMT ya. Iya. Itu saya buka lihat tuh, bener ya Allah ya lebih itu ternyata ada. Selain yang kuning tadi ada juga ada perjanjian saya. Berkaitan investasi itu dengan BMT masih asli bermaterai gitu Mas. Iya. Saya langsung itu saya seneng, saya langsung telepon Pak Jai ini kepada saudara Yusuf Mansur ya itulah kami sudah berusaha ya. Memang mungkin harus diselesaikan di meja hijau. Tapi kami juga akan menawarkan di situ ada mediasi, tapi kelihatannya tidak dipergunakan dengan baik, sehingga ya meneruskan perkara ini sampai akhir dan dengan keputusan final ya seperti yang sekarang ini hasilnya dimenangkan atau Allah mungkin memang kepada saya sebagai ya terdolimi lah korban daripada investasi itu gitu. Jadi ya introspeksi diri aja bahwa yang benar adalah benar, yang salah salah. Mungkin ke depan jangan sampai lagi berbuat yang tidak baik lah terhadap umat dan jamaah gitu Pak. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Alhamdulillah Pak Arif. Saya baru saja mendengar info dari Pak Zaini ini. Ternyata perkara Pak Arif melawan Yusuf Mansur dan kawan ini putusan dimenangkan oleh Pak Arif ini. Pak Arif, saya sungguh sangat bersyukur sekali. Mungkin dari Pak Arif ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman masyarakat netizen begitu Pak? Oh iya. Baik, alhamdulillah Mas Haji, saya juga dapat kabar dari pengacara saya, alhamdulillah kemarin sore ada kabar bahwa gugatan saya terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawan berkaitan dengan investasi batubara ya PN Bogor ya memenangkan berpihak kepada saya gitu Pak, alhamdulillah gitu. Iya. Jadi saya sangat bersyukur terutama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini Allah mungkin memang saya berhak untuk itu. Mudah-mudahan memang benar hak saya dan keluarga lah gitu ya. Iya, baik. Gitu. Ya. Dan akhirnya kebenaranlah yang menang atau kebenaran menemukan jalannya gitu Pak ya. Karena saya sempat mendengar itu dulu Pak Arif sempat menyampaikan bahwa
dulu Pak Arif sempat lupa gitu Pak ya, bukti-bukti atas perkara batubara ini disimpan di mana, tetapi tiba-tiba kok Pak Arif nggak menyangka gitu, tiba-tiba jatuh gitu di atas lemari atau apa gitu. Bisa dijelaskan kembali Pak Arif? Betul, Mati. Ya Allah, ya Rabbi, benar. Itu ketika teman-teman ada pertemuan berkaitan dengan mau merespon investasi batubara yang sudah lama ya, mungkin 12 tahun yang lalu. Gitu. Iya. Nah, saya sempat ikut juga pertemuan gitu kan. Tapi saya sih udah harapan saya ya hanya ikut-ikutan aja karena bukti saya juga saya lupa udah dibuang atau gimana gitu. Iya. Tapi Masya Allah benar, itu suatu ketika saya tuh naik ke atas itu ya bersih apa gitu. Itu tidak terduga Pak. Tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh itu semacam tas gitu ya, tas itu terus berantakan gitu. Ada yang warna kuning gitu. Ya Allah, ini kok kayak ingat saya ini kok kayak bukti nih, kayak bukti transferan setor saya waktu itu ke BMT ya. Iya. Itu saya buka lihat tuh, bener ya Allah ya lebih itu ternyata ada. Selain yang kuning tadi ada juga ada perjanjian saya berkaitan investasi itu dengan BMT masih asli bermaterai gitu Mas. Iya, Ya Allah. iya. Saya langsung itu saya seneng, saya langsung telepon Pak Jai ini sebagai ya teman lah, teman seperjuangan, teman ngaji, teman ya korban juga Pak Jai ini juga. Nah, karena beliau sebagai waktu itu pengacara ya saya konsultasi beliau, akhirnya saya berunding, akhirnya saya menemui beliau dan saya serahkan tuh data-data itu. Gitu Mas. Iya. Pada waktu bukti-bukti itu jatuh itu Pak dari tumpukan lemari gitu Pak. Itu sebenarnya Pak Arif itu tidak ada niat untuk mencari bukti-bukti tersebut gitu Pak ya. Tiba-tiba jatuh gitu aja Pak. Ya? Tidak ada. Itu udah bukan niat saya untuk mencari itu lah sampai beres aja. Tapi kok tiba-tiba tuh jatuh gitu aja Mas. Makanya saya subhanallah ini kok ya mungkin Allah ngasih pertolongan ke saya gitu. Iya. Ya qadarullah Pak ya, ini mungkin atas kuasa Allah juga Pak ya menunjukkan jalan gitu Pak ya. Iya, dan akhirnya pun pada saat digugat di pengadilan Kota Bogor, alhamdulillah dimenangkan oleh Pak Arif gitu Pak. Pak Arif ini kan nilai gugatan Pak Arif lumayan besar ya Pak Arif, 4 miliar lebih begitu Pak Arif. Nah ini kalau misalkan sudah ingkrah, kemudian mungkin mereka bersedia membayar atau mungkin ada sita jaminan yang dilaksanakan oleh PN Bogor gitu Pak. Nah ini rencananya digunakan untuk apa nih Pak Bang ini Pak? Masya Allah Mas Haji ini kan rezeki yang itu ya Allah mungkin ya ada yang tak terduga. Iya. Itu ya salah satu ini dengan nilai segini saya spontan ini saya belum tahu karena ini kan juga masih mudah-mudahan sih tidak ada banding dan itu memang rezeki saya. Tapi yang jelas itu uang itu untuk lainnya saya belum tahu. Tapi yang jelas itu saya harus ibadah paling tidak umroh lah gitu kan. Itu harus juga mungkin berbagi kepada ya yang berhak gitu kan. Atau ya bersedekah kepada yang membutuhkan lah. Itu salah satunya lah begitu. Harus di jalan Allah lagi gitu. Itu karena uang ya Allah. Pokoknya itu saya nggak bisa bingung lah ininya untuk mengatakannya. Perasaan saya saking senangnya itu dengan rezeki yang sebesar itu gitu Pak. Iya. Saat mendengar pertama kali kabar tersebut Pak Arif ini gimana Pak perasaannya? Langsung sujud syukur atau gimana nih Pak? Iya, begitu saya dapat WA dari Pak pengacara, begitu Pak, kita menang, waduh, ya Allah, langsung saya sujud syukur, ya terima kasih kepada Allah gitu. Memang sebelumnya saya juga mulai dikasih tahu bahwa besok mau ada pengumuman keputusan kan, gitu kan. Nah saya ya memang kepada Allah, kepada anak istri semua, saya bilang doakan, mudah-mudahan Allah ngasih terbaik, yang kalau memang itu memang hak kita ya gitu kan. Mungkin Allah berikan gitu. Sebelum saya udah antisipasi itu, udah persiapan. Nah begitu besok ada sorenya ada kabar dari Pak pengacara Pak Jaini, ya udah benar ya Allah berarti benar doa saya dan anak-anak itu keluarga dan mungkin juga
teman-teman yang lain, tim, task force dan Iya. lain jamaah yang lain, alhamdulillah dikabulkan Allah gitu Pak. Iya, Gitu. iya, iya. Berarti sebelumnya memang doa terus dipanjatkan oleh Pak Arif beserta keluarga gitu Pak ya, dan juga Iya, rasa iya. optimisme itu memang ada karena memang bukti-bukti yang dimiliki oleh Pak Arif memang kuat begitu Pak ya. Wah iya, saya berkeyakinan itu kuat secara baik bukti tertulis maupun fisik ya. Kayaknya memang teman-teman itu memang seperjuangan dan memang nyata, memang benar itu kejadian itu memang ada gitu, investasi itu ada gitu. Saya tidak meragukan lagi. Itu dengan tulus, dengan yakin para saksi itu disumpah ya memang benar gitu. Baik. Gitu, Pak. Oke, Pak Arif, terakhir Pak Arif, ini kan mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Yusuf Mansur dan kawan, mungkin entah banding atau apapun Pak, mungkin ini ada pesan-pesan dari Pak Arif kepada Yusuf Mansur dan kawan-kawan, kemudian pesan Pak Arif kepada Pak Zaini khususnya, atau mungkin pesan kepada majelis hakim begitu Pak? Ya baik. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya telah mengabulkan doa saya dan keluarga juga teman-teman. Yang kedua tentunya kepada Pak Zaini sebagai kuasa kami ya keluarga gitu. Beliau tidak lelah berjuang dengan semangat sampai hasilnya terbukti gitu. Terima kasih banget kepada Pak Zaini. Yang kedua kepada hakim dan tim lah, hakim, anggota dan tim, terima kasih bahwa beliau dengan dengan yakin bahwa keputusan itu benar gitu, memihak kepada yang benar gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan para hakim jujur, adil seterusnya dalam perkara-perkara lain gitu Pak. Terima kasih sekali. Yang kedua kepada saudara Yusuf Mansur, ya itulah kami sudah berusaha ya. Memang mungkin harus diselesaikan di meja hijau. Tapi kami juga akan menawarkan di situ ada mediasi, tapi kelihatannya tidak dipergunakan dengan baik, sehingga ya meneruskan perkara ini sampai akhir dan dengan keputusan final ya seperti yang sekarang ini hasilnya dimenangkan atau Allah mungkin memang kepada saya sebagai ya terdolimi lah korban daripada investasi itu gitu. Jadi ya introspeksi diri aja bahwa yang benar adalah benar, yang salah salah. Mungkin ke depan jangan sampai lagi berbuat yang tidak baik lah terhadap umat dan jamaah gitu Pak. Betul. Ya baik. Ya. Jadi sebelum gugatan dilayangkan di pengadilan, Pak Arif bersama teman-teman sudah mengupayakan secara persuasif gitu Pak ya. Tapi karena pihak Yusuf Mansur sendiri juga tidak ada itikat baik, tidak kooperatif, ya inilah jalan satu-satunya melalui meja hukum atau meja pengadilan gitu Pak ya. Dan diharapkan Yusuf Mansur ini mematuhi putusan pengadilan gitu Pak ya, segera membayar hak kewajiban kepada Pak Arif gitu. Oh iya, sebagai warga negara yang baik, apalagi beliau status ustadz yang tentunya tahu agama ya, tahu aturan agama dan negara ya dipatuhi. Itu ya keputusan hakim, memang itu sudah keputusan begitu ya ditaati begitu Mas. Baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Arif atas waktunya Pak. Sekali saya ucapkan atas kemenangan Pak Arif, dan semoga ini bisa membuka jalan bagi investor lain untuk menggugat di sidang-sidang atau gugatan berikutnya begitu Pak. Baik, sama-sama, terima kasih Maji. Semoga kita sukses selalu. Baik. Terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk bersama-sama mengawal perkara kasus ini dari sidang persidang Pak Arif. Iya Pak. Terima kasih juga atas bantuannya. Baik. Terima kasih Pak Arif atas waktunya.